Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan beliau adalah Director of Capstone Asia Servitama dan CSA. Ini kita masih bicara tentang how organizational culture drive performance. Nah, kalau kita melihat statement terakhir Pak Eloy sebelum kita break tadi, untuk menentukan pegawai yang loyal itu memang bukan waktu yang sangat cepat, butuh proses, sehingga itu menjadikan sebagai sebuah bibit atau pupuk yang tetap harus dijaga demi keberlangsungan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tapi kalau udah dapat yang bagus, udah loyal, tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun pergi, hanya gara-gara mungkin ada penawaran yang gajinya beda-beda tipis gitu loh. Nah, ini kan jadi PR sendiri gitu loh. Sehingga pertanyaan besar berikutnya adalah, bagaimana sih sebetulnya organisasi yang erat keterikatannya dengan budaya itu mampu menentukan retensi karyawan. Nah, sebelum itu Pak Eloy, boleh kita ke WhatsApp dulu ya? Siap. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari Ibu Elizabeth. Selamat malam Pak Eloy. Ya. Saya adalah salah seorang pemimpin organisasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan keluarga. Nah, untuk menentukan sebuah loyalitas, sepertinya mudah-mudah dan sulit-sulit. Itu yang saya rasakan. Mudahnya adalah ketika kita menuruti apa yang diinginkan oleh karyawan, semisal cuti, atau mungkin juga fasilitas lain sebagai sebuah hak dan kewajiban kita berikan, mereka pun akan merespon dengan baik. Tetapi sampai kapan batasan kita tuh mau mengikuti apa yang diinginkan karyawan dan berharap agar mereka loyal? Perlukah menerapkan reward and punishment? Dan mana yang paling besar untuk diberikan? Apakah lebih ke reward-nya atau ke punishment-nya? Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Elizabeth, thank you. Inilah alasan kenapa saya tuh bersama dengan tim memutuskan untuk semakin serius dalam bidang leadership and culture transformation ini. Karena sejak tahun 2005 training di berbagai tempat, saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sama, which is so good, yes. Hanya ternyata kita perlu untuk memahami bahwa loyalitas pegawai ternyata bukan tentang kita memberikan apa yang mereka mau terus-menerus. Dan bahkan sudah bukan lagi mengenai reward and punishment. Gallup melakukan research lagi nih, dan beliau menemukan khususnya Gen Y dan Gen Z gitu ya. Apa yang mereka cari di tempat kerja justru adalah purpose. Itu yang paling pertama. Jadi tujuan perusahaan ini apa? Dan menariknya Mas Daryl, ada perusahaan-perusahaan keluarga yang kami bantu dan bahkan sudah usia 20 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun. Dan sekarang kalau ditanya misi perusahaannya apa? Visi perusahaannya apa? Core values-nya apa? Itu masih banyak yang nggak jelas. Sekitar 3 bulan yang lalu kami membantu sebuah perusahaan keluarga yang usianya sudah di atas 30 tahun, dan baru pertama kali itulah kami membantu perusahaan ini untuk membentuk namanya core values. Yang menarik juga, setelah dibuat core values-nya, saya mengajak pimpinan pemilik perusahaan untuk mensosialisasikan core values itu, dan sudah 3 bulan masih mikir-mikir. Karena budaya itu dibangun, fondasinya adalah core values, Mas Daryl. Nilai inti. Nah, kenapa? Karena begini Bu Elizabeth, katakanlah di sebuah perusahaan ada 100 orang. Masing-masing orang itu punya kebiasaan pribadi, kebiasaan masing-masing. Kan tadi saya bilang,
Di level pribadi, namanya adalah habits, kebiasaan. Apakah dia disiplin? Apakah dia jujur? Apakah dia menghargai orang lain, apapun suku, agama, dan tipe kepribadiannya? Itu kan dari mana datangnya habits atau kebiasaan pribadi ini? Dari informasi dan referensi sejak dia masih kecil. Oke. Sehingga antara karyawan nomor 1 dengan karyawan nomor 50 bisa beda banget kan? Kebiasaannya. Loh kok bisa beda banget Om Eloy? Ya karena informasi referensi yang diterima sejak mereka kecil kan berbeda. Lingkungan keluarganya beda, pola asuhnya beda, buku yang dibaca beda, film yang ditonton beda, sekolahnya di mana beda. Semua itu membentuk kebiasaan seseorang. Lalu bergabunglah dengan perusahaan keluarga, katakanlah PT XYZ. Berarti di dalam perusahaan PT XYZ ada 100 orang karyawan, ada 100 kebiasaan. Jelas kenapa Pak Peter Drucker mengatakan yang namanya culture, it's strategy for breakfast. Ibu Elizabeth bersama dengan seluruh pimpinan di awal tahun atau di pertengahan tahun, meeting selama 3 hari, membuat yang namanya, ini loh, strategi terbaru kita untuk perusahaan kita. Untuk beradaptasi di tengah-tengah COVID, perlambatan ekonomi, inflasi, dan seterusnya. Lalu disampaikanlah kepada para manajer. Ternyata nggak jalan, Pak. Kenapa nggak jalan? Karena orang-orang yang menerima strategi tadi nggak siap. Kebiasaannya nggak siap. Bahkan ketika Ibu Elizabeth mengatakan, kita tuh harus disiplin loh. Yang namanya disiplin, definisi disiplin buat si karyawan A dengan disiplin karyawan nomor 10 itu beda. Makanya nanti dalam perjalanan ketika kita membahas mengenai how to-nya. Nah, how to-nya itu ada drive namanya. Tapi salah satunya adalah kita mesti mendefinisikan. Yang namanya disiplin itu definisinya apa? Untuk perusahaan XYZ. Ketika kami membantu perusahaan yang lain, sama core values-nya disiplin. Tapi definisinya, jadi core values-nya sama, disiplinnya bisa berbeda. Nanti di bawah disiplin muncul lagi namanya adalah perilaku. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat banyak pemilik dan pemimpin perusahaan, aduh gue gak mau pusing dah. Yang penting cuan aja. Iya. So, Ibu mohon bersabar. Kita akan bahas ini satu persatu. Jadi hasil-hasil research yang ada sih justru bukan memberikan apa yang diinginkan oleh karyawan terus-menerus yang menjadi kunci loyalitas mereka. Dan bukan juga dengan reward and punishment. Kita akan bahas lebih jauh nanti Mas Daryl. Oke, baik. Kita singgung sedikit Pak Eloy tentang tadi ya, apakah budaya organisasi itu menentukan retensi karyawan dan bagaimana jika memang iya jawabannya. Alright. Saya akan sampaikan dulu ya hasil research dari orang bernama Julie Sillard. Beliau ini President of TU Mentor ya, TU Mentor. Yang beliau katakan, turnover karyawan, keluar masuknya karyawan dalam sebuah perusahaan itu hal biasa. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang keluar, siapa yang masuk? Kalau kita selalu menggunakan tuh ada pemikiran tentang kemauan dan kemampuan. Kalau yang masuk ke dalam perusahaan kita, level kemauan dan kemampuannya tinggi. Let's say kita menggunakan skala 1 sampai 10. Kemauan kerjanya, kemauan belajarnya level 7 dan 8. Kemudian mengikuti nanti level kemampuannya di level 7 dan 8. Oh, itu kita party, Mas Daryl. Kenapa? Yang masuknya orang hebat. Yang keluarnya kemauannya level 3, salary terlambat, dikasih pekerjaan, ya deadline-nya selalu ya terlambat juga. Jadi kemauannya 3, kemampuannya 3. Waktu orang-orang ini keluar enggak apa-apa. Yang jadi problem adalah
Yang masuk itu loh, yang masuknya kemauan dan kemampuannya level 3, 4, 5 merah. Yang pergi, waduh Mas Daryl, yang pergi itu star, bintang, dan perginya ke kompetitor pula. Aduh. Ya, ya, ya. So akhirnya Julius Stillard menemukan kerugian turnover karyawan yang tinggi, khususnya star yang pergi, itu adalah 16% sampai 213% dari gaji pegawai tersebut. Artinya, kalau pegawai itu katakanlah UMR deh, UMP katakanlah udah 5 juta deh ya per bulan, maka kalikan 213% dari 5 juta, itulah kerugian perusahaan. Loh, kok bisa? Karena untuk mendapatkan karyawan dengan pengalaman seperti dia, pengetahuan seperti dia, kemauan seperti dia di industri itu, Mas, dari nggak gampang, nggak gampang. Jadi ini penting untuk dipikirkan. Karena sekarang ya, untuk attracting talent, untuk mengajak orang bergabung dengan kita, itu aja udah susah. Kalau dia udah masuk, pertanyaannya adalah segampang dan sesusah apa dia untuk pergi. Ini yang berperan adalah organizational culture, bukan yang lain. Karena bahkan survei demi survei membuktikan orang-orang pergi meninggalkan perusahaannya, alasan utamanya bukan gaji. Betul, gaji memainkan peranan penting, tapi bukan yang utama. Ternyata yang utama itu apa? Karena salah satunya karena mereka merasa tidak cocok dengan atasan langsungnya. Oke, kita break dulu, Pak. Nanti kita sambung lagi ya. Ini sekaligus mematahkan mitos yang beredar. Sekarang kan banyak perusahaan yang merasa loh, karyawan dong yang butuh perusahaan, butuh uang kan, butuh gaji kan, butuh kerjaan kan, tapi nggak juga. Ketika the star employee-nya sudah hilang, wah siap-siap nih, akan ada banyak goncangan-goncangan. Jadi sehingga kompetitor akan merasa dia unggul 1 poin jika si star employee pindah ke kompetitornya. Oke, bagaimanakah keterkaitan ini dengan budaya yang jadi bahasan kita? Nanti kita fokuskan di sesi terakhir. Pak Eloy, sabar ya. Ya. Dulu silakan, mau santai dulu silakan. Kami kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 091 99. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.